dipersembahkan oleh Didukung oleh Selamat siang pemirsa, Monitor Mudik kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa dijadikan referensi terkait kondisi terkini arus mudik di sejumlah wilayah oleh tim liputan Metro TV. Bersama saya Jose Nicole, inilah Monitor Mudik 2026. Pemirsa, kami ajak Anda untuk memantau kondisi pergerakan arus balik terkini. Ada jurnalis Metro TV Satrio Adi di Stasiun Pasar Senen Jakarta dan Sabago Visasa di Gerbang Tol Paster Bandung, Jawa Barat. Kita bergabung ke Tol Paster terlebih dahulu. Sabago, selamat siang. Bagaimana arus lalu lintas di Gerbang Tol Paster siang ini? Ya, selamat siang Jose dan juga pemirsa. Volume arus kendaraan baik yang akan memasuki kota Bandung maupun keluar kota Bandung via gerbang tol Paster pada pagi hingga siang hari ini masih terpantau ramai lancar. Namun kendaraan yang akan masuk kota Bandung ini terus mengalir, didominasi oleh kendaraan pribadi dari luar kota seperti dari wilayah Jabodetabek dan juga dari sejumlah daerah lainnya. Meski terjadi peningkatan volume kendaraan, kondisi di area gardu transaksi pembayaran ini masih terpantau ataupun tidak ada antrian, dan kepadatan arus lalu lintas ini mulai terjadi setelah kendaraan keluar dari gerbang tol Paster, yakni di titik simpang Paster ini terjadi penumpukan kendaraan akibat antrian lampu lalu lintas. Dan di Jalan Dr. Junjunan arus lalu lintas yang akan menuju ke pusat kota maupun menuju kawasan wisata Lembang via Jalan Sukajadi dan Jalan Setiabudi ini juga masih terpantau ramai lancar. Di pusat kota kami pun memantau kendaraan wisatawan di Jalan Braga, Jalan Dago, dan Jalan Cihamplas ini mulai mengalami peningkatan, namun masih terpantau ramai lancar hingga siang hari ini. Selain itu, berdasarkan pantauan peta digital, ada kepadatan arus lalu lintas yang ditunjukkan dengan warna merah. Kemacetan ataupun antrian kendaraan ini terjadi di jalan yang akan menuju sejumlah objek wisata di kawasan Lembang. Kemacetan tersebut imbas dari antrian kendaraan yang akan masuk ataupun keluar dari objek wisata tersebut, baik yang akan terparkir ataupun yang menurunkan dan menaikkan penumpang di kawasan ataupun di objek wisata tersebut. Dan memang 3 hari pasca Idul Fitri hari ini masih dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk berlibur dan wisata di wilayah Bandung dan juga sekitarnya. Mobilitas masyarakat di Bandung selain dalam rangka bersilaturahmi juga ramai untuk kunjungan wisata ke sejumlah destinasi wisata. Berdasarkan data dari pihak Jasa Marga Gerbang Tol Paster, memang ini terjadi tren peningkatan arus kendaraan ini sudah terlihat sejak H+1 Lebaran. Selama periode libur Lebaran terhitung H-10 hingga H+2 Lebaran, ini total sebanyak 424.840 kendaraan memasuki kota Bandung melalui gerbang tol Paster. Kenaikan ini terjadi pada shift 2 dan shift 3 sebesar 1,82% dan 3,35% jika dibanding hari biasa. Sementara kendaraan yang meninggalkan kota Bandung arah Jakarta via gerbang tol Paster ada kenaikan di hari kemarin di shift 3 ini sebesar 28,20% atau sebanyak 56.505 kendaraan meninggalkan kota Bandung melalui gerbang tol Paster. Kami akan memantau terus dan mengupdate perkembangan arus lalu lintas dari kota Bandung, baik untuk kendaraan wisata maupun arus kendaraan balik menuju wilayah Jakarta. Untuk sementara, Jose kembali ke Anda di studio. Baik, kita beralih ke rekan Satrio Adi dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Satrio, selamat siang. Di hari puncak arus balik, bagaimana pantauan kepadatan penumpang? Ya Jose, sejak pagi hari tadi memang Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat sudah dipadati oleh para pemudik yang baru saja tiba dari berbagai daerah kembali ke ibu kota, di mana pergerakan penumpang di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini terus mengalami peningkatan di puncak arus balik yang diprediksi jatuh pada hari Selasa ini, di mana ada sekitar 53.000 penumpang yang tiba di Jakarta, tepatnya di stasiun-stasiun di wilayah PT KAI Daob 1 Jakarta dari berbagai daerah. Namun selain pemudik yang baru saja tiba di ibu kota, pada hari ini juga masih banyak penumpang yang berangkat menggunakan kereta api ke berbagai wilayah
khususnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur, di mana pada hari ini saja ada sekitar 41.000 penumpang yang berangkat dari stasiun-stasiun yang berada di wilayah Daob 1 Jakarta ke berbagai daerah seperti Yogyakarta, kemudian Surabaya, Malang, Purwokerto, dan juga Semarang. Dan untuk di Pasar Senen ini sendiri, total keberangkatan juga masih cukup tinggi. Ada sekitar 17.000 penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen pada hari ini. Sementara itu yang datang dari berbagai daerah ada sekitar 18.458 penumpang. Memang selisihnya tidak cukup banyak. Tadi kami juga sempat berbincang dengan beberapa penumpang yang baru pergi di H+ Lebaran ini. Ada yang menyebut bahwa mereka baru mendapatkan cuti atau baru mendapatkan tiket. Dan juga ada beberapa penumpang yang memang tidak melakukan mudik, namun mereka melakukan jalan-jalan bersama keluarganya ke sejumlah destinasi wisata di luar kota. Dan selama masa angkutan Lebaran ini yang digelar sejak 11 Maret hingga 1 April 2026 mendatang, PT KAI Daob 1 Jakarta menyediakan setidaknya 1 juta tiket. Dan angka ini tentunya atas dasar kereta tambahan yang juga disediakan selama masa angkutan Lebaran ini di beberapa stasiun di wilayah Daob 1 Jakarta. Dan tingkat okupansi hingga hari ini sudah mencapai 76%. Tentunya masih ada sekitar 200.000 lebih tiket yang masih tersedia baik berangkat maupun tiba dari PT KAI Daob 1 Jakarta. Kita akan pantau bagaimana pergerakan penumpang pada hari ini. Jose. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Satrio Adi, dan sebelumnya dari rekan sahabat Govisa atas laporan Anda, dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, informasi seputar arus balik selanjutnya akan disampaikan oleh Sarah Ruhendi dari Res Area Kilometer 207A Palikanci, Cirebon, Jawa Barat. Pemirsa, saat ini kami berada di Res Area Kilometer 207A atau Palikanci, yang dimana berdasarkan pengamatan kami, ini pemudik yang menggunakan kendaraan roda 4 memenuhi Res Area Kilometer 207A. Seperti salah satunya di samping saya, ini ada pemudik yang lagi beristirahat. Halo Mas, dengan siapa namanya? Irfan. Mas Irfan dari mana dan mau kemana? Dari Jakarta mau ke Surabaya. Oke, mau ke Surabaya sama siapa aja nih? Sama keluarga. Sama keluarga ya. Kalau ke Surabaya ini perjalanan berapa jam nih? Kurang lebih 11-12 jam. Oke. Persiapannya apa aja nih yang dibawa? Dari fisik, mobil, sama perlengkapan yang dibawa? Ya, kalau mobil sebelumnya 2 hari yang lalu udah kita persiapkan, udah kita cek di bengkel. Nah, mungkin kalau fisik ya perlengkapan makan seperlunya aja sama pakaian. Itu aja. Ini setiap tahun mudik atau gimana? Setiap tahun mudik. Perasaannya gimana sih akhirnya mudik nih, momen setahun sekali di momen hari raya? Happy, seneng karena dalam 1 tahun itu kita berkumpul sama keluarga lagi. Oke. Momen apa sih yang paling diingat, yang paling khas kalau mudik nih, terutama ke Surabaya? Kumpul sama keluarga, makan bareng sama keluarga, mungkin ada beberapa tradisi juga sama keluarga. Tradisinya? Sungkem sama orang tua, iya. Oke. Terus Mas, selain sungkeman juga, apalagi nih? Biasanya makan apa aja? Nah, kalau makanan khas dari Surabaya itu rawon yang saya tunggu-tunggu. Rawon, krengsengan, itu makanan yang paling saya suka dari Surabaya. Ya. Oke, berarti makanan khas, tradisi sungkem ini yang paling dinantikan ya di kampung ya. Oke, sebagai bentuk dukungan bagi para pemudik, ini ada bantuan mudik dari Super Zuper bersama Metro TV, Mas. Terima kasih. Selain itu juga ada permen Super Zuper yang bisa bikin Mas melek selama perjalanan mudik nanti. Terima kasih Mas Irfan atas waktunya. Semoga selamat sampai ke Surabaya ya. Amin, terima kasih. Nah pemirsa, begitulah kepadatan di Res Area Kilometer 207A, yang dimana memang dari pihak pengelola Res Area ini akan memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas, dan juga nantinya akan dibatasi lama ataupun durasi dari para kendaraan untuk berhenti di Res Area. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda. Super Zuper, meleknya jreng, langsung on lagi. Terima kasih rekan Sarah Ruhendi, dan pemirsa, demikian Monitor Mudik siang ini. Saksikan selalu Monitor Mudik di penghujung program Metro TV lainnya. Saya Jose Nicole, selamat siang, sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.